Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Risma akan membahas soal dari mata kuliah Matematika Ekonomi 2 Universitas Sriwijaya. Sebelum memasuki topik pembahasan, penjelasan, serta pemaparan materi, Risma akan perkenalkan terlebih dahulu identitas diri Risma. Yang pertama perkenalkan nama saya Risma Aulia, NIM 0102-1182-126004, nomor urut 02. Nama soal yang bakalan Risma bahas dan bakalan Risma jelaskan secara detail itu nomor 32, kelas A Indralaya, Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini Risma akan memberikan pembahasan soal. Sebelum itu, Risma akan memberikan terlebih dahulu nih soal nomor 32 yang bakal Risma jelasin atau Risma jawab juga di dalam video ini. Sebelumnya Risma juga mau bilang kalau Risma ini menggunakan dua device, jadi ketika Risma fokus ke arah lain itu berarti Risma lagi lihat laptopnya, soalnya Risma menggunakan laptop untuk share screen-nya. Nah, Risma membacakan terlebih dahulu soal nomor 32, yaitu untuk membuat satu bungkus kue kering A, Ani memerlukan 2 kg tepung terigu dan 1 kg mentega. Sedangkan untuk membuat satu bungkus kue kering B, diperlukan 1 kg tepung terigu dan 2 kg mentega. Ani hanya membeli 12 kg tepung terigu dan 18 kg mentega. Jika harga satu bungkus kue kering A sebesar 60.000 dan harga satu bungkus kue kering B sebesar 90.000, pendapatan maksimum yang diperoleh Ani adalah. Nah, di sini Risma akan memberitahu bahwasannya di dalam soal ini sudah diketahui nih, yang di mana Ani Ani membuat satu bungkus kue kering, yang di mana kue kering ini memiliki produk yang berbeda, yang mana ada kue kering A dan kue kering B. Nah, perbedaannya ini dapat kita lihat dari takaran atau ukuran yang diberikan pada bahan-bahannya. Pada kue kering A itu memerlukan 2 kg tepung terigu dan 1 kg mentega. Sedangkan untuk kue kering B itu memerlukan 1 kg tepung terigu dan 2 kg mentega. Nah, tetapi ini mempunyai batasan, yang dimana Ani hanya membeli 12 kg tepung terigu dan 18 kg mentega. Pada saat Ani sedang memproduksi, Ani mau menjual kue kering itu, yang dimana dengan harga yang berbeda. Untuk kue kering A itu dijual dengan 60.000 dan kue kering B itu dijual 90.000. Nah, dalam soal ini kita bakalan mencari, atau tujuan dari soal ini itu untuk mengetahui nih pendapatan maksimum yang Ani perolehkan itu berapa gitu. Nah, di sini Risma akan membahas secara step by step. Tapi pertama-tama Risma akan memberikan langkah-langkah dalam mengerjakan soal nomor 32 ini. Yang pertama, itu membuat fungsi tujuan, kendala tabel pemisalan dan persamaan matematika. Lalu langkah kedua itu membuat grafik. Yang ketiga itu mencari nilai A dan B. Yang keempat itu membuat corner solution untuk mencari pendapatan maksimum.
Nah, mungkin kita langsung masuk nih ke langkah yang pertama, yang dimana langkah pertama itu membuat fungsi tujuan, kendala, tabel, persamaan matematika, dan permisalan. Yang dimana di sini kita ketahui kita harus tahu nih di dalam soal nomor 32 itu fungsi tujuannya apa. Lalu sesudah masuk ke fungsi tujuan itu fungsi kendala. Habis fungsi kendala adalah permisalan dan persamaan atau fungsi matematika. Nah, di sini sebelum Risma menjelaskan, Risma mau memberikan sedikit ilustrasi yang dimana bahwa sesuatu atau semua kegiatan lah yang kita lakukan, terutama dalam bidang memproduksi, kayak gitu. Kita pasti adanya suatu tujuan kan yang mau kita capai. Nah, tujuan itu kalau misalnya kita dalam ingin menjual kayak gitu, berarti tujuan kita berapa sih pendapatan yang kita dapat kayak gitu? Atau berapa sih keuntungan yang bakalan kita dapat? Nah, untuk soal nomor 32 ini, kita tahu kan tujuan kita untuk menjawab ini kita harus mengetahui apa? Mengetahui yang bagaimana? Yang di mana kita bisa mengetahui bahwasannya fungsi tujuan dari soal nomor 32 itu adalah di pendapatan maksimum yang bakalan diperoleh oleh Ani. Berapa sih pendapatan maksimumnya? Nah, lanjut. Ketika kita sudah mengetahui fungsi tujuannya, kita masuk ke fungsi kendala, yang dimana kendala itu kayak titik permasalahan dalam soal. Yang dimana dapat kita ketahui nih bahwa kalau fungsi kendalanya itu yang pertama, 1 bungkus kue kering A, Ani memerlukan 2 kg tepung terigu dan 1 kg mentega. Lalu yang kedua, 1 bungkus kue kering B Ani memerlukan 1 kg tepung terigu dan 2 kg mentega, sedangkan nomor 3, mentega yang hanya dibeli oleh Ani itu sebanyak 18 kg dan tepung terigunya hanya dibeli sebanyak 12 kg. Berarti kayak ada batasan. Ani bisa mengonsumsi berapa bungkus ketika mentega yang digunakan itu hanya kurang lebih 18 kg. Begitu juga dengan tepung terigunya. Itu diproduksi maksudnya ya diproduksi digunakan harus kurang dari atau sama dengan 12 kg. Jadi tidak boleh lebih dari 18 maupun 12. Nah, kita sudah mengetahui nih fungsi tujuannya untuk pendapatan maksimum, terus fungsi kendalanya itu ada di masing-masing 1 bungkus kue kering yang bakalan diproduksi oleh Ani. Begitu juga dengan bahan-bahannya. Nah, sekarang pastikan kita mau cari pendapatan maksimum, yang dimana pendapatan maksimum dalam matematika ekonomi pasti kita memerlukan suatu persamaan. Persamaan untuk yang kita dapatkan sebenarnya itu dari fungsi kendala. Di sini pasti bingung kan? Kayak mana sih bikin persamaan ini tadi, persamaan yang ini dari fungsi kendala. Nah, di sini Risma akan memberikan sedikit kemudahan untuk membuat suatu persamaan matematika dari fungsi kendala tersebut. Jadi kan ketika kita sudah mengetahui fungsi kendalanya, kita masukkan tabel fungsi persamaan. Maksudnya itu cerita dari kendala ini ya. Cerita dari fungsi kendala ini kita masukkan ke tabel. Kayak mana sih Risma masuk tabelnya? Oke, di sini Risma akan membahasnya ya. Di sini untuk kolom yang pertama.
itu produk Risma tulis. Kalian boleh tulis keterangan atau bahan kayak gitu. Kenapa Risma nulis produk? Karena dia akan menyangkut dari A dan B, yang dimana produknya itu memang tetap kue kering, tetapi kue keringnya berbeda. Ada yang A dengan B. Iya, A dengan B tadi sudah tahu ya, kue kering. Terus total. Nah, untuk di bawahnya itu Risma tulis masukkan mentega dengan tepung. Kenapa? Ya karena di soal diketahui kalau misalnya untuk membuat kue kering itu diperlukan tepung terigu dengan mentega, walaupun takarannya itu berbeda, tetapi tetap sama kan bahan yang diperlukan. Yang dimana dapat kita ketahui bahwa produk A tadi kan menteganya itu sebanyak 1 kilogram, terus tepung terigunya itu sebanyak 2 kilogram. Sedangkan kue kering B itu menteganya itu sebanyak 2 kilogram dan tepung terigunya sebanyak 1 kilogram. Nah, di sini kan sudah Risma bilang nih tadi ya, bahwa dia memiliki batasan. Ani ini hanya membeli sebagian aja. Ani hanya membeli 18 kilogram mentega dan 12 kilogram tepung terigu. Nah, jadi kan kita tidak boleh mengonsumsi atau memproduksi, terutama Ani, kue kering tersebut dengan bahan mentega dan tepung terigu tidak boleh lebih dari jumlah yang telah dibeli oleh Ani. Maksudnya kayak mana, Risma? Jadi, untuk menteganya, satu bungkus kan kalau misalnya di kue kering A itu diperlukan 1 kilogram, sedangkan di produk kue kering B itu diperlukan 2 kilogram. Nah, ini kan kalau misalnya ditambah jadi 3 kilogram kan, berarti dia masih lebih kecil sama dengan 18. Nah, namanya kita memproduksi, mana mungkin kan pasti ada 15 kilogram lagi, kita tidak apa-apa kan? Kita kayak, ya udah, pokoknya sudah satu bungkus saja. Nggak begitu. Pasti kan namanya kita menjualan pasti banyak bungkus kue itu, yang dimana dalam memproduksinya, baik itu mentega maupun tepung, itu tidak boleh lebih dari total yang telah ditentukan oleh Ani, atau maksudnya total yang telah dibeli Ani, tepung dan menteganya tadi. Lalu di baris keempat, di sini ada pendapatan. Jadi mana pendapatan maksudnya itu harga. Harga yang dimana harga untuk kue kering A itu 60.000 dan kue kering B adalah 90.000. Nah, ketika kita sudah membuat tabel, pasti mudah kan untuk membuat satu persamaannya. Jadi kita tinggal buat aja, yang dimana persamaannya itu terbagi menjadi dua. Ada persamaan satu, yang dimana di mentega, dan persamaan kedua itu tepung, yang dimana Risma membuat di sini bukan persamaan satu dan dua ya. Risma langsung bilang aja, kalau M itu adalah mentega, T itu tepung terigu, yang dimana persamaannya itu ada persamaan M. Ya, di mana persamaan M itu dilihat dari satu, ingat tetap ditambah ya, ditambah dua lebih kecil sama dengan, ingat, lebih kecil sama dengan 18. Begitu juga dengan tepung terigu. Nah, Risma bilang di sini, ini kan cuma kayak 1 ditambah 2, kok tiba-tiba ada A, ada B. Nah, di sini Risma buat tambahi variabelnya, yang dimana untuk membedakan nih, yang mana kue kering A dan yang mana kue kering B, yang dimana bakalan berkaitan dengan pendapatan maksimum yang bakalan kita cari, yang dimana kan tadi pendapatannya itu untuk kue kering A itu 60.000 dan kue kering B adalah 90.000. Nah, kita sudah menemukan nih rumusnya. Maksudnya itu kita sudah menemukan fungsi dari tujuan, kendala,
serta permisalan dan persamaan matematika. Nah, untuk masuk ke step selanjutnya, itu langkah kedua. Nah, di sini Risma akan membantu atau menjelaskan setelah ini membuat grafik, yang dimana untuk membuat grafik ini, kita tadi kan sudah mempunyai dua persamaan, jadi mana untuk membuat grafik ini, yang kita bakalan dapati dari dua persamaan tersebut. Nah, kayak mana untuk mendapatkan grafiknya? Ya, kita mencari nilai A dan B di setiap persamaan. Berarti nanti nilai A-nya ada 2, B-nya ada 2, kayak gitu. Karena kan persamaan kita ada 2, ya. Lalu, membuat grafik ketika sudah menemukan titik. Nah, ketika kita sudah menemukan titik A dan B di setiap persamaan, kita membuat grafiknya dulu. Dengan sendiri-sendiri ya, maksudnya. Ketika sudah keduanya sudah mendapatkan grafiknya masing-masing di antara dua persamaan tersebut, nah kita menggabungkan grafik yang telah kita temukan di kedua persamaan sebelumnya. Nah, di sini Risma langsung memasuk ke pembahasannya. Nah, di sini Risma akan menjelaskan satu persatu ya untuk persamaannya. Dari persamaan pertama. Persamaan pertama itu kan ialah persamaan M, mentega ya. A ditambah 2B lebih kecil sama dengan 18. Nah, untuk mencari grafik di setiap persamaan, Risma kasih tahu nih, bahwa untuk tanda persamaannya, itu bukan lagi kurang dari, atau kurang dari sama dengan, ataupun kalau misalnya ada lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu diganti. Diganti menjadi apa, Risma? Ya, digantinya menjadi sama dengan. Pokoknya mau berapapun persamaan kita, mau 10, mau 3, mau 5, ingatin, untuk mencari titik-titik tersebut dalam grafiknya, itu kita gunakan tanda sama dengan, diganti. Harus ya, harus sama dengan. Lalu, untuk langkah kedua, ketika sudah menggantikan tanda yang awalnya lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan, kita membuat permisalan. Kayak mana permisalannya? Ialah menggunakan A sama dengan 0, B sama dengan 0. Kenapa A sama dengan 0, B sama dengan 0? Ya, kembali lagi, karena di sini kan Risma menggunakan variabelnya A dengan B, otomatis untuk mencari nilai A dan B di sini. Nah, di sini Risma kasih tahu juga A sama dengan 0, B sama dengan 0 itu merupakan suatu kayak sudah ketetapan dalam membuat suatu grafik dalam setiap persamaan itu menggunakan pemisalan ini, kayak gitu. Biar kita bisa menemukan titiknya. Nah, di sini Risma kasih tahu bahwa A sama dengan 0, berarti A ditambah 2B sama dengan 18, A tadi sama dengan 0, berarti 0 ditambah 2B sama dengan 18, 2B sama dengan 18, B sama dengan 18 dibagi 2, B sama dengan 9. Nah, lalu ketika kita sudah menemukan nilai B-nya, otomatis harus menemukan nilai A-nya ya. Berarti untuk menemukan nilai A-nya sama seperti tadi, B sama dengan 0. Yang dimana A ditambah 2B sama dengan 18, A ditambah 2 dikali 0, karena B-nya sama dengan 0, sama dengan 18. A ditambah 0 sama dengan 18, A sama dengan 18. Nah, kita sudah mengetahui nih ya, nilai A-nya 18 dengan nilai B-nya 9. Kita lanjut membuat grafiknya nih. Nah, di sini Risma kasih tahu dulu bahwa untuk sumbu horizontal Risma itu digunakan untuk nilai B, sedangkan vertikal Risma itu digunakan untuk
nilai A. Jadi sudah diketahui kan kalau misalnya A itu sama dengan 18, B itu 9. Nah, tinggal kita tarik garis saja. Nah, Risma juga di sini mau ngasih tahu ya, bahwasannya kalau misalnya kita membuat grafik di setiap persamaan, pasti ada yang namanya garis asiran atau yang diasir kayak gitu. Nah, untuk yang diasir itu kita melihat lagi nih tanda yang ini. Lebih kecil sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih besar. Ini sangat berpengaruh juga ketika kita membuat grafik. Yang dimana ketika tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, berarti kita mengasirnya di bawah garis antara A dan B, di bawahnya. Tapi kalau misalnya dia lebih besar sama dengan atau lebih besar, itu kita garisnya di atas garis sambungan antara nilai A dan B. Nah, kita di sini mengetahui ya, kalau misalnya untuk lebih kecil sama dengan itu, berarti otomatis dia di bawah. Nih, kayak gini. Berarti yang kuning-kuning ini, itu adalah garis asiran. Maksudnya bukan garis asiran, maksudnya yang diasir. Karena kenapa? Karena A ditambah 2B lebih kecil sama dengan 18. Otomatis kalau lebih kecil asirannya di bawah garis tersebut. Nah, kita sudah menemui ini persamaan pertamanya. Sekarang masuk ke persamaan kedua. Yang dimana persamaan kedua itu sama saja jalannya seperti maksudnya seperti di persamaan pertama atau persamaan M ya, karena persamaan kedua ini adalah persamaan T. Tetap sama, tandanya itu harus diganti menjadi sama dengan, lalu membuat permisalan A sama dengan 0, B sama dengan 0. Nah, di sini Risma mau kasih tahu bahwasannya A sama dengan 0, 2A ditambah B sama dengan 12, 2 dikali 0 karena A sama dengan 0 ditambah B sama dengan 12. 2 kali 0 perkalian yang mau dikalikan maksudnya perkalian dari 1 maupun sampai seratusan ribuan, kalau dikali 0 pasti hasilnya 0 ditambah B sama dengan 12. B sama dengan 12. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Langsung 12 saja. Nolnya tadi kemana? Nah, di sini Risma kasih tahu ya, sebenarnya bisa, nggak pasti rata-rata sudah tahu juga ya kenapa dia 12. Tapi Risma mau kasih penjelasan yang detail kan tadi. Risma mau kasih tahu bahwa nolnya tadi dipindah ruas ke 12. Nah, ketika sudah dipindah ruas ke 12, nah ini kan dia positif awalnya. Ketika dia dipindahkan luasnya menjadi negatif. Jadi 12 dikurang 0 otomatis 12. Nah, gitu maksudnya. Berarti nilai B itu sama dengan 12. Nah, untuk mencari nilai A, kita membuat pemisahan juga. B sama dengan 0. 2A ditambah B sama dengan 12. 2A ditambah 0, karena B sama dengan 0, sama dengan 12. 2A sama dengan 12, A sama dengan 12 dibagi 2, sama A sama dengan 6. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Risma, tadi kan bilang ya, kalau misalnya, ini kan 0 kan awalnya positif ya, kalau di sini kalau pindah ruas jadi negatif. Lah, kok 2 ini yang positif ketika pindah ruas nggak negatif ya? Nah, jadi dia ada pembedaan yang namanya pembagian. Mau dia di ruas aslinya, maksudnya tuh
dia negatif misalnya, otomatis ketika dia dipindah ruaskan untuk dibagi, itu dia tetap menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya ketika dia positif, ketika dia dipindah ruaskan, dia akan tetap menjadi positif. Tapi kalau misalnya dia penjumlahan, pengurangan, ketika dia pindah ruas, itu bakalan bertolak balik dengan asalnya. Jadi yang awalnya positif ketika pindah ruas menjadi negatif. Yang awalnya negatif ketika pindah ruas menjadi positif. Nah, kita sudah mengetahui ini kan, bahwasannya nilai A itu adalah 6, B itu sama dengan 12. Jadi kita tinggal membuat grafiknya aja. Sama saja seperti persamaan kedua untuk membuat grafiknya ya. Nah, iya juga, Risma mau kasih tahu nih ya, untuk membuat grafiknya juga, jangan kayak asal-asalan. Yang misalnya nih ya, untuk persamaan pertama, itu A-nya itu ada di garis vertikal, terus untuk persamaan kedua A-nya di garis horizontal. Enggak seperti itu ya. Mau berapapun persamaan yang bakalan kita cari grafiknya, lalu kita gabungkan, itu akan tetap posisinya, tidak ada berubah-ubah. Jadi kalau A vertikal, selamanya tetap vertikal, mau berapapun persamaannya. Kalau B horizontal, dia akan selamanya horizontal, seperti itu. Nah, kita sudah mengetahui nilai masing-masing persamaan, lalu membuat grafiknya. Untuk tahap selanjutnya, kan kita tadi sudah mengetahui nih, ini untuk grafik yang pertama ya tadi ya, yaitu yang A ditambah 2B lebih kecil sama dengan 18. Lalu ini untuk yang persamaan kedua. Nah, ketika kita sudah mengetahui semua persamaan atau sudah membuat masing-masing grafik dari persamaan, tahap selanjutnya adalah menggabungkan. Yang dimana cara menggabungkannya itu kita tinggal lihat aja. Kan di persamaan pertama itu B-nya 9. Terus persamaan kedua itu A-nya, maksudnya persamaan pertama 18 A-nya. Ini 18, 9. Kita lihat di persamaan kedua. Jadi mana persamaan kedua itu ada 6 dengan 12. Yang dimana 6-nya ada A dan 12-nya B. Berarti tinggal kita samain aja. 6 berarti lebih kecil dari 18, berarti di bawah 18. 6-nya 9 lebih kecil dari 12, berarti di bawah, di sebelah kiri ya. 12. Nah, lalu menggabungkan, terus pasti banyak pertanyaan, Risma, apa sih ini garis-garis yang ini? Ini adalah garis asiran. Tetap sama dia. Mau dia tetap, pokoknya mau dia digabungkan pun, dia bakalan sama. Apanya untuk dia bakalan sama untuk asirannya. Tapi tergantung lagi dari persamaan. Kan kalau misalnya soal nomor 32 ini menunjukkan dia sama kan, sama-sama di bawah asirannya. Otomatis tinggal diasirin aja di bawah. Jadi Risma buat kayak garis-garis itu. Nah, kita sudah menggabungkan grafik. Untuk step yang ketiga atau langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai A dan B. Dengan metode, dua metode nih, metode eliminasi dan substitusi. Di sini kita akan mempelajari metode eliminasi dan substitusi. Lanjut ke pembahasan. Mencari nilai A dan B. Yang dimana kita tetap menggunakan persamaan pertama dan kedua atau dapat disebut dengan persamaan M dan T. Nah, kita kembali lagi nih untuk mencari nilai A dan B juga
kita untuk tandanya itu tetap diganti dengan sesuai dengan persamaan yang di grafik tadi ya, tetap sama dengan. Nah, gini kan ada dua persamaan nih. Nah, kita harus menentukan dulu. Kalau misalnya cara eliminasi, kita menentukan salah satu dari variabel itu. Ada variabel A dengan B. Yang mana sih yang mau duluan kita jadikan 0. Jadi kita akan menemukan satu nilai yang bakalan kita masukkan ke substitusi nantinya. Nah, di sini Risma membuat B itu sama. Jadi bakalan Risma hilangkan terlebih dahulu nilai B-nya. Kayak mana cara menghilangkan nilai B-nya, otomatis dia dikali aja. Kita samain antara persamaan 1B yang B-nya 2B dengan persamaan keduanya harus 2B juga. Kayak mana? Berarti dikalikan tadi. Yang dimana ini persamaan pertama tetap dikali 1, berarti A ditambah 2B sama dengan 18, terus persamaan kedua dikali 2, yang dimana 4A ditambah 2B sama dengan 24. Lalu, kita lihat nih, kan Risma tadi sudah bilang kan, kalau Risma mau menghilangkan atau menghilangkan nilai B terlebih dahulu. Di sini kan kita lihat bahwa nilai B itu awalnya positif semua. Otomatis untuk pengurangan, maksudnya ya tanda kurang di sini itu tergantung dengan apa yang telah kita pilih untuk menghilangkannya. Lihat tanda sebelumnya, apakah positif atau negatif. Ketika ada salah satu yang negatif, otomatis dia akan menjadi tambah positif. Akan menjadi tambah. Tapi kalau ini kan positif-positif, berarti kalau misalnya mau jadikan 0, berarti dikurangkan 2 dikurang 2, sama dengan 0, berarti dikurang. Nah, untuk yang A dan untuk nilai yang ini, ngikutin. Berarti kalau misalnya ini dikurang, otomatis dia juga bakalan dikurang. A dikurang 4A. Maksud dari A itu 1 ya. 1. Berarti 1 dikurang 4A. Min 3A ditambah 0 sama dengan min 6. Karena 18 dikurang 24, min 6. Min 3A sama dengan min 6. A sama dengan 2. Nah, kita sudah mengetahui nih, nilai A-nya sama dengan 2. Sekarang kita memasukkan nilai A di dalam persamaan T, atau persamaan kedua. Pasti bacanya, Risma, kenapa nggak persamaan 1 aja? Boleh. Sangat boleh. Kita mau masuk ke persamaan 1 kayak mau dimasukkan ke persamaan kedua kayak tidak masalah, tapi di sini Risma memilihnya persamaan kedua karena Risma melihatnya nilai yang paling kecil. Nah, memasuki nilai A ke persamaan kedua itu dikatakan dengan metode substitusi, yang dimana 2A ditambah B sama dengan 12, 2 kali 2, karena A sama dengan 2, ditambah B sama dengan 12, 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah B sama dengan 12, sama dengan 12, B sama dengan 4-nya pindah ruas dari positif menjadi negatif, 12 dikurang 4, B sama dengan 18. Nah, jadi nilai A adalah sebesar 2 dan nilai B sebesar 8. Oke, kita lanjut ke step keempat atau langkah keempat, yang dimana di langkah keempat ini kita akan membuat connect solution untuk mencari pendapatan maksimum, yang dimana kita akan mencari garis optimal
pendapatan terlebih dahulu, lalu mencari 4 titik grafik yang telah dihasil, mencari nilai maksimum pendapatan. Kita bakal langsung, kalau yang langkah keempat ini, untuk memudahkannya langsung ke pembahasannya. Oke. Nah, di sini sudah ada grafiknya, kan? Yang di mana grafiknya tadi sudah grafik gabungan. Tapi beda ya. Kok pasti banyak bertanya, kok di grafik sebelumnya itu nggak ada nih namanya garis-garis hitam. Ini garis apa? Kayak gitu pasti kan. Kebanyakan yang ngomong, ini garis apa gitu. Bertanya-tanya maksudnya kepada diri sendiri. Nah, di sini Risma bakalan ngasih tahu bahwasanya garis hitam ini yang di antara persamaan satu dengan persamaan kedua itu adalah yang dinamakan garis pendapatan. Bentar. Pendapatan. Nah, pendapatan maksimum. Nah, tadi kan Risma mau ngasih tahu antara persamaan pertama dengan persamaan kedua, mereka itu sama-sama di hasilnya bagian bawah. Nah, di sini Risma sudah menemukan titik yang telah dihasil yang di mana yang telah dihasil itu yang merah-merah ini. Ada warna merah, nih, yang ini ya, itu telah dihasil. Oh iya, Risma juga mau kasih tahu, kok tiba-tiba nih pendapatan maksimumnya ada di antara kedua persamaan ini, Risma. Kenapa nggak di sini aja? Atau nggak di sini aja? Gitu ya. Nah, ini Risma kasih tahu bahwasannya untuk pendapatan maksimum itu dia akan berada di titik di mana persamaan satu atau persamaan kedua itu bertemu titiknya. Yang di mana di sini? Nih, ini titik temunya ya. Otomatis kita tinggal tarik garis saja. Ini, terus ini. Nah, itulah disebut dengan pendapatan maksimum. Lalu kita sudah menemukan nih ya, garis optimal pendapatan. Dan tahap selanjutnya adalah titik yang dapat didapatkan. Pasti di sini sudah lihat semua ya. Kok bisa ada 0,0, 0,6, 8,2, 9,0? Dari mana itu? Nah, kita pasti banyak yang bingung. Ini Risma kasih tahu. Dia itu sama aja, sumbu A dengan B ini sama aja kayak sumbu X dan Y ya. Bentar, Risma itu. Buat teksnya ya. Dia sama aja kayak sumbu X, Y. Yang dimana A ini, termasuk ke dalam Y. Karena kan Y itu vertikal biasanya untuk di sumbu. Bukan biasanya ya, memang kayak sudah ya yang Y itu vertikal. Terus untuk yang B itu adalah X. Berarti untuk menuliskan titiknya sama juga seperti ini. Sama. Ini X, Y. Berarti otomatis ini adalah B, A. Oke. B, A. Sama aja ya. Nah, untuk
titik-titiknya itu Risma menemukannya di sini. Titik pertama 0,0 yang dimana titik pertama ada di sini. 0,0. Kenapa 0,0? Iya, karena A-nya 0, B-nya juga 0. Sedangkan ini adalah yang titik kedua 0,6. Yang dimana di sini dapat kita ketahui nih, bahwasannya A-nya itu adalah 6. Sudah ada titiknya. Tetapi untuk mendapatkan 6 tadi kan B-nya sama dengan 0. Otomatis B sama dengan 0. Nah, lalu untuk yang ketiga 8,2. Dari mana itu 8,2? Di sini nggak ada titik 8,2. Nah, kita lihat di garis ini. Ini ada garis kan? Yang menyambungkan titik pertemuan antara persamaan 1 dengan persamaan 2 yang akan menghubungkan garis optimal pendapatan. Bukan titik ya, kayak garis itu. Nah, yang dimana di garis ini itu menunjukkan bahwasannya B-nya itu sama dengan 8 dan A-nya itu sama dengan 2. Oke, nah 2. Berarti kita sudah menemukan kan kalau titik optimalnya 8,2. Terus 9,0 yang dimana 9,0 seperti ini. B-nya ialah 9, otomatis ketika kita mendapatkan B, nilai B sama dengan 9, A-nya sama dengan, ya benar, sama dengan 0. Nah, ketika kita sudah menemukan titik-titik tersebut, titik-titik keempat ini, kita ke tahap selanjutnya, yang dimana kita mencari pendapatan maksimum yang telah kita tujuan kita dalam soal ini untuk mencari pendapatan maksimum. Kita tinggal memasukkan nilai A dengan B di per setiap titiknya. Oke, Karisma langsung masuk. Dan di mana untuk titik pertama itu kan adalah 0,0, otomatis pendapatan maksimumnya atau pendapatannya 60.000 dikali 0, 90.000 dikali 0. Otomatis 0 tambah 0 sama dengan 0. Lalu untuk titik kedua, 60.000 dikali 6 ditambah 90.000 dikali 0. Otomatis untuk titik A itu 60.000 dikali 6 sama dengan 360. 360 ditambah 0 sama dengan 360. Itu untuk titik kedua. Untuk titik ketiga, 60.000 dikali 2 ditambah 90.000 dikali 8, 60 kali 2, 120.000, 90.000 dikali 8 sama dengan 720.000. 120.000 ditambah 720.000 sama dengan 840.000. Lalu ke titik keempat, pendapatannya 60.000 dikali 0 ditambah 90.000 dikali 9 sama dengan 0 ditambah 810.000 sama dengan 810.000. Nah, di sini sebenarnya kita sudah mengetahui nih ya, antara dari titik 1 sampai 4, pendapatan yang mana sih yang lebih maksimum? Nah, ya jawabannya ialah pendapatan yang berada di titik di nomor 3 atau yang ketiga, yang dimana pendapatannya sebesar 840.000. Oke, Risma. Nah, di sini Risma akan memberikan suatu kesimpulan yang dimana di matematika ekonomi bukan kayak langsung ketika kita sudah menemukan hasil, sudah selesai.
Sebenarnya itu salah. Jadi di sini kita kayak memberikan suatu analisis juga terhadap soal kayak gitu, deskripsi sedikit. Setidaknya kita mengetahui apa tujuan kita di soal tersebut dan bagaimana kesimpulannya dari penjelasan atau jawaban yang telah kita temukan tadi. Yang dimana dapat disimpulkan, jadi menjual 2 bungkus kue kering A dengan harga 60.000 per bungkus dan 8 bungkus kue kering B dengan harga 90.000 per bungkusnya menghasilkan suatu pendapatan yang masih maksimum sebesar 840.000 rupiah. Nah, itulah pembahasan soal penjelasan soal nomor 32 yang dapat Risma sampaikan. Risma minta maaf sebanyak-banyak dan sebesar-besarnya kepada Ibu Imelda dan Ibu Hamirah ketika dalam pembuatan video masih ada salah kata yang kurang berkenan di hati para dosen Risma. Risma minta maaf sebanyak-banyaknya. Pada Allah Risma mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.